Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, saya Wiradi Kusuma dengan NIM 240921722383. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari soal yang telah diberikan dalam matkul studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada mengenai soal sebut dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan bisnis sekalipun telah melakukan studi kelayakan bisnis. Tentunya meskipun memang kita telah melakukan studi kelayakan bisnis, tetapi ada memang faktor-faktor yang tidak dapat dimungkiri akan membuat gagalnya suatu bisnis yang telah kita jalankan sebelumnya. Yang pertama itu perubahan lingkungan bisnis. Ini tuh meliputi perubahan kebijakan pemerintah, misalnya dengan adanya kebijakan regulasi, pajak, atau hal-hal lainnya yang secara pemerintah itu akan secara signifikan dapat mempengaruhi operasional dari bisnis yang kita jalani sebelumnya. Selanjutnya ada dari perubahan ekonomi, itu lebih meliputi kepada inflasi, fluktuasi, atau resesi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi gitu. Kemudian ada perubahan teknologi, di mana memang dengan adanya munculnya teknologi baru dapat menggeser produk atau layanan yang ditawarkan atau menciptakan persaingan yang lebih ketat. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat itu tentunya dengan adanya banyak pesaing itu akan membuat bisnis itu sulit untuk mendapatkan pangsa pasar karena memang saking banyaknya, saking membulaknya pesaing yang ada di mana-mana. Membuat customer pun menjadi bingung kayak sama seperti bisnis apa yang bakal gue beli itu atau produk apa yang bakal gue beli karena produknya banyak banget di pasaran seperti itu. Tentu dengan strategi persaingan agresif. Nah, dengan adanya persaingan agresif itu misalnya dari inovasi atau perang harga itu akan mengancam juga kelangsungan dari bisnis itu sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternal yang tidak terduga, misalnya ada bencana alam atau krisis global. Misalnya bencana alam seperti pandemi yang seperti tahun 2019 kemarin, seperti itu. Sebenarnya ada perubahan kebutuhan konsumen. Ini lebih kepada perubahan preferensi minat konsumen ya terhadap suatu produk yang kita tawarkan menjadi kurang relevan di antara mereka atau munculnya tren baru sehingga permintaan pasar atau demand dari produk yang kita jual itu menjadi menurun seperti itu. Soalnya di sini ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan. Studi kelayakan bisa disebutkan dan jelaskan karena memang penting penting adanya studi kelayakan itu untuk dapat mengetahui apakah suatu proyek bisnis ini tuh dapat dilaksanakan dengan layak atau tidak. Dengan tentu dengan tujuan utama dari studi kelayakan bisnis itu memang untuk meminimalisir resiko kegagalan dan memaksimalkan peluang keberhasilan. Dia juga ada tujuan mengapa kita perlu melakukan studi kelayakan bisnis karena untuk pertama menganalisis kelayakan proyek. Ini tuh dapat meliputi misalnya kelayakan finansial itu sendiri. Apakah proyek dari finansial yang ada ini tuh dapat memenuhi biaya operasional untuk kedepannya, menggaji karyawan apakah bisa atau tidak. Selanjutnya adalah kelayakan teknis, di mana di sini tuh lebih kepada teknologi yang digunakan dalam proyek ini tuh sudah memadai atau tidak sih. Dan kelayakan pasar, di mana permintaan atau demand-nya apakah tinggi atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya di sini bisa karena untuk mengidentifikasi resiko juga. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Jadi, risikonya itu kita meminimaliskan seminimal mungkin dengan adanya perencanaan strategi mitigasi. Jadi, ketika kita ada hal-hal di luar dugaan, kita telah memikirkan rencana sebelumnya. Selanjutnya di sini ada menarik investor, di mana memang dengan adanya studi kelayakan bisnis itu kita dapat eh, merencanakan supaya investor itu mempunyai minat dan ketertarikan terhadap bisnis yang kita jual. Terus yang kelima ada perencanaan bisnis yang lebih baik. Itu dengan adanya studi kelayakan bisnis, kita akan menyusun dan perencanaan bisnis yang lebih komprehensif tentunya karena banyak aspek-aspek yang kita pikirkan seperti yang tadi saya katakan ada
apa namanya informasi yang relevan untuk investor, kemudian juga daya beli untuk investor, bahkan eh, apa namanya kelayakan finansial sekalipun memang itu sudah dipikirkan matang-matang. Selanjutnya di sini kita ada studi kasus dengan latar belakang sebuah perusahaan baru berencana untuk meluncurkan produk minuman herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka ingin mengetahui apakah produk ini layak untuk dipasarkan di pasar lokal, mengingat tren konsumen yang semakin meningkat terhadap produk kesehatan dan alami. Nah, di sini kita bisa menganalisis pasar terlebih dahulu, di mana identifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk produk minuman herbal ini, apa karakteristik demografis dan perilaku konsumen dalam segmen tersebut. Nah, untuk identifikasinya itu potensial pembeli itu pertama generasi muda itu dapat meliputi milenial dan Gen Z. Nah, melihat juga mereka tuh lebih peduli ya terhadap kesehatan dan gaya hidup yang sehat, serta memang lebih terbuka terhadap produk-produk alami. Selanjutnya ada wanita. Kenapa wanita? Karena memang kebanyakan dari mereka itu lebih memperhatikan kesehatan dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya kelas menengah ke atas karena memang konsumen daya beli yang lebih tinggi cenderung lebih memilih produk-produk premium dan bernilai eh, tambah termasuk minuman herbal dengan bahan alami dan berkualitas tinggi. Jadi meskipun harganya murah tetap kita menargetkan ke kelas menengah ke atas. Kemudian di sini ada karakteristik demografis dan perilaku konsumennya. Itu lebih kepada usia dengan 20 tahun sampai 45 tahun, pendidikan menengah ke atas, dalam artian SMA ke atas, perguruan tinggi, gaya hidup yang aktif ya, peduli kesehatan, memperhatikan penampilan juga, karena memang pola hidup sehat dan tren sehat itu tidak jauh lepas, tidak lepas dari penampilan sehari-hari kita. Dengan pelaku pembelian dari customer mereka yang produk alami, organik, fleksibel ya, serta mencari informasi itu melalui media sosial dan internet. Makanya memang kita akan menggaung-gaungkan sosial media itu sebagai senjata utama dari marketing kita. Selanjutnya di sini tren kesehatan dan kebugaran. Jadi memang tren kesehatan itu sangat apa ya, tinggi sekali, sangat tinggi sekali saat ini ya, di mana memang mereka yang sedang mengikuti tren itu lebih kepada senang untuk menjaga pola makan ya, olahraga teratur, sehat yang terus konsumsi produk yang alami. Emang, nah dari sini tuh kita bisa mendorong permintaan yang tinggi terhadap produk minuman herbal yang dianggap sebagai alternatif yang sehat dan alami untuk minuman berenergi atau minuman bersoda. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kompetisi, di mana saya telah mencoba untuk menganalisis menganalisis kompetensi kompet saingan utama kita. Nah, di sini tuh sebelah sini kita sekaligus akan membahas SOP-nya. Nah, di sini ada extra gin. Jadi extra gin itu adalah sebuah produk yang menjual minuman herbal, misalnya jahe merah, kopi jahe atau kunyit asam sekalipun, dan masih banyak produk yang lainnya mereka jual dalam herbal ya. Nah, kelebihan dari mereka tuh apa sih dari sosial media mereka yang menarik? Sosial media, media mereka menarik, kemudian juga dilihat dari followers mereka, kita bisa lihat 14.000 follower, which is mereka sudah dikenal oleh kalangan banyak masyarakat luas. Kemudian juga jaringan distribusi yang luas tentunya, memang dari varian produknya pun yang banyak. Lihat juga maintenance yang saya lihat itu di Instagram itu mereka memposting di Instagram itu 1 kali sehari dalam kontennya itu. Tapi weakness-nya sebelah sini. Nah, klaim di deskripsi box sama apa yang ada di packaging itu berbeda. Di mana di sini mengatakan bahwa di deskripsi box tidak menggunakan pengawet buatan, sedangkan di sini di komposisi itu ada namanya sulfit, yaitu di mana dia adalah suatu pengawet dari bahan kimia. Selanjutnya opportunity, kesempatan dari produk ini tuh mereka tuh bisa terus berkembang ya, karena untuk banyak juga peluang untuk memperluas jangkauan pasar ya, seperti itu karena memang minuman herbal ini tuh untuk saat itu makin disukai oleh masyarakat.
Nah, selanjutnya ada ancaman, ini tuh lebih ke persaingan yang semakin ketat, ya di mana munculnya merek-merek baru dengan inovasi produk yang menarik. Nah, di sini adalah ada keunggulan kompetitif dari produk Extragin. Yang pertama adalah kualitas bahan baku. Nah, mereka tuh menggunakan bahan baku alami dan organik yang berkualitas tinggi. Selanjutnya inovasi rasa. Nah, menawarkan rasa tuh yang unik-unik banget ya, Pak. Menarik juga serta kombinasi bahan-bahan herbal yang belum banyak ditemukan di pasaran. Kayak misalnya ada rasa jahe ginseng, tadi ada kulit manggis juga. Cuman itu sangat menarik ya. Kemudian juga kemasan yang menarik. Nah, desain kemasan yang modern dan menarik itu serta informasi produk yang jelas dan transparan itu mereka punya nih Pak. Sama ada harga yang kompetitif. Harganya pun murah. Dilihat di Shopee itu 30.000 bisa dapat 3 produk. Sama promosinya efektif. Nah, salah satunya seperti yang telah tadi saya katakan di Instagram itu mereka memposting posting di Instagram itu 1 kali sehari. Nah, selanjutnya eh, ada di strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran itu soalnya tuh rancangan strategi strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memperkenalkan produk ini ke pasar dan mempertimbangkan elemen-elemen seperti penetapan harga, promosi, dan saluran distribusi. Nah, untuk strategi penetapan harga itu kita tetap ya kompetitif, namun memang tetap ada margin dan keuntungan yang cukup buat kita sendiri. Kemudian promosinya itu kita lebih ke digital marketing, sampling, kerjasama dengan influencer karena memang lebih berfokus kepada digital marketing yang menggunakan sosial media sebagai bahan marketing yang akan kita gunakan. Dan saluran distribusinya kita bisa untuk semuanya kita laksanakan dari modern trade ya penjualan secara modern, terus tradisional juga dengan e-commerce bisa jual di sosial media. Nah, sebenarnya di sini ada eh, pesan pemasarannya itu lebih kepada minuman herbal alami tanpa pengawet dan dapat mendetoksifikasi di mana dengan adanya kata detoksifikasi masyarakat luas akan berpikir jika kita meminum produk ini akan ada racun yang terkeluarkan dari tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini ada uji kelayakan. Nah, apakah ini layak diluncurkan gitu? Apakah suatu bisnis itu dapat diluncurkan? Terus kita dapat memberikan alasan mendukung supaya atas keputusan yang telah saya buat, kemudian juga termasuk resiko yang mungkin dihadapi ketika bisnis ini sudah berjalan. Nah, jadi memang kesimpulannya itu potensinya itu sangat baik ya untuk dipasarkan di pasar luas atau di masyarakat luas mengingat dari tren konsumen yang semakin mengarah kepada kehidupan yang sehat terus kemudian juga pola hidup yang sehat ya dan tentunya dengan seperti itu akan adanya permintaan yang tinggi atau demand yang tinggi. Nah, alasannya apa? Memang potensinya yang besar terus juga keunggulan produknya di mana kita kompetitif ya dan dapat membedakannya dari produk pesaing serta strategi pemasaran yang tepat. Jadi memang sudah terstruktur dan terarah kepada siapa kita dapat menjual produk ini. Selanjutnya resiko yang mungkin bakal kita hadapi itu persaingan yang ketat karena memang banyak banget pesaing-pesaing semakin eh, bermunculan ya, semakin bermunculan di dalam penjualan produk ini. Kemudian juga perubahan preferensi konsumen seperti yang telah saya katakan sebelumnya memang ada masa di mana konsumen itu bertransisi dengan terhadap suatu produk sehingga permintaannya pun akan menurun. Dengan yang terakhir ada resikonya mungkin keterbatasan sumber daya di mana memang eh, misalnya masalah finansial atau manusia itu dapat menghambat, maksudnya permasalahan finansial dari manusia itu sendiri itu akan menghambat pelaksanaan strategi pemasaran yang artinya daya belinya itu akan berkurang. Gitu. Seperti itu kurang lebihnya pemaparan dari yang telah saya sampaikan dan analisis sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.